Halo guys, kita ketemu lagi. Ini seri kedua dari cerita tentang keluarga saya yang boleh dibilang penyintas COVID ya. Saya Ahmad Swedi, ini adik saya Laili. Cerita tentang bagaimana awalnya ada 3 orang anggota keluarga yang terpapar atau positif COVID sudah kita ceritakan di seri pertama. Nah, sekarang kita akan cerita tentang ketika Leli di rumah sakit. Bagaimana liku-liku ya di rumah sakit. Ya, memang ada susah, ada kadang-kadang terhibur, tetapi yang penting di sini kita mau share tentang situasi yang dialami. Mungkin orang lain akan mengalami yang berbeda karena Leli kebetulan punya penyakit panik ya, sehingga itu mempengaruhi seluruh proses yang ada di rumah sakit. Jadi waktu itu 3 jam ya untuk menunggu sampai dapat kamar karena ada proses tes darah, ada proses cek jantung, ronsen dan lain sebagainya. Oke, setelah masuk kamar bagaimana? Ya, setelah masuk kamar, ya saya ke kamar kan diantar oleh salah satu petugas yang menggunakan APD lengkap rangkap 3 ya. Jadi saat memasuki area APD-nya rangkap 3 ya? Atau maksudnya level 3, saya tidak tahu maksudnya 3. Apa, tapi ada tulisannya wajib memakai APD level 3. Mungkin rangkap 3, saya kurang paham ya soal itu. Nah, setelah memasuki itu kan berlapis ya pintunya. Saya sebenarnya sudah deg-degan, ini kok ada lapis-lapis itu. Pintu apa itu? Besi atau? Pintu kaca sebenarnya, tapi kan ini berlapis terkunci, ada lapis terkunci, ada lapis terkunci sampai 3. Terus sampai di sebuah kamar yang luas sekali. Ukurannya 7 kali 9. Saya sempat mengukur karena mengukur 7 kali 9 untuk satu orang ya. Sendirian. Saat itu saya sendirian. Jadi ruangannya besar sekali dan kebetulan ada banyak instalasi rumah sakit ya, instalasi di sana. Dan saat itu sudah sore, diberitahu bahwa nanti di sini sendiri. Terus ini jendela. Terus saya bilang bisa ke halaman, ya nggak bisa. Jadi benar-benar di situ sendiri, hanya ada jendela, nanti dapat matahari dari jendela ini dibuka begitu. Sepanjang hari atau hanya sore? Iya, bisa seharian dibuka. Seharian. Ya. Artinya seharian bisa dapat matahari ya? Iya. Nah, saat petugas keluar, saya sudah mulai waduh gitu, karena di ruangan besar gitu. Nah, tetangganya nggak bisa ini ya, nggak bisa berkomunikasi dengan tetangga. Iya, saat itu nggak. Nah, terus sebenarnya ada petugas kebersihan ya, tapi saya itu cuma di depan begitu. Waktu itu saya merasa bahwa ruangannya itu banyak debu. Terus karena di rumah kan kadang biasanya kalau ada bekas cairan apa langsung dilap gitu ya. Jadi saat melihat ada debu terus di ranjangnya, memang kasurnya bersih, bantalnya bersih, selimutnya bersih, tapi baru ditata ya. Tetapi di rangka ranjang itu kayak ada bekas ini teh tumpah atau apa gitu kan, langsung jangan-jangan ya, droplet pasien sebelumnya gitu kan, ada rasa cemas. Apalagi sendiri begitu besar sekali. Saat dihidupkan lampunya terang, dimatikan gelap gitu. Jadi saat sudah nggak ada petugas, waktu itu kan saya nelfon ya bang, kotor banget ruangannya, pokoknya udah panik gitu. Ya itu situasinya sebenarnya agak panik ya. Jadi melihat sesuatu yang tidak sreg di hati itu langsung diungkapkan. Misalnya ada debu, sebenarnya debu kan ya relatif biasa gitu. Ya, tetapi karena ini rumah sakit dan ada kaitannya dengan COVID, jadi terbayang-bayang tentang droplet tadi. Iya, karena khawatir mungkin ada bekas cairan pasien sebelumnya gitu mikirnya. Nah, karena kan saya nggak bawa pel dan sebagainya kan, tapi lap-lap terus pakai tisu basah. Terus saya keluar mau nyari petugas, itu nggak sunyi gitu, terus itu dikunci. Terus saya lihat kok nggak ada orang, terus ada pasien laki-laki gitu, tapi kan ketutup gitu ya. Jadi waktu itu tidak punya nomor untuk menghubungi petugas, menghubungi perawat. Iya, saat itu dan belum di kamarnya tahu. Tidak ada nomornya. Iya, saya pencet tombol, yang call itu nggak ada yang bunyi. Saya telepon kan, bang ini cariin nomor rumah sakit begitu. Sampai akhirnya dapat nomor umum, kemudian dihubungkan ke rawat inap begitu. Umum rumah sakit maksudnya? Iya, telepon dulu ke
rumah sakit nomor umum dihubungkan ke rawat inap, jadi panjang gitu, hanya untuk terus lihat kamar mandinya juga kan kayak mungkin ada bekas sebelumnya gitu, jadi panik. Jadi guys, kalau misalnya Anda masuk rumah sakit karena positif, moga-moga tidak lagi ada ya, tapi kan kita perlu persiapan. Kalau Anda masuk ke rumah sakit, perlu minta nomor telepon ya di langsung depan, kira-kira siapa yang bisa dihubungi gitu. Jangan sampai begitu sudah masuk kamar dikunci, nggak bisa apa-apa lagi, sementara ada sesuatu yang harus iya. dikomunikasikan. Sebenarnya ada tembel call, tapi itu nggak Nggak bunyi. bisa, Iya, oke. mungkin karena saya nggak tahu ya kenapa gitu. Tadinya saya pikir itu bisa gitu kan, biasanya rumah sakit ini. Nah itu makanya paniknya udah bertambah-tambah. Sementara saat itu saya demam, pusing, geliangan, terus sebenarnya Itu diinfus terbawa loh. dari rumah atau baru merasa di sana? Enggak, di rumah sebenarnya iya, kalau malam kan iya. Cuma Tapi itu lebih parah. karena apa ya? Karena situasinya di rumah Selain sendiri gitu. itu ada AC, nggak ada remote. Nah saya nggak bisa hubungi kedingin. Dan AC-nya dingin sekali, Dingin maksudnya. sekali kan, saya bingung ini AC-nya gimana. Jadi AC-nya dingin sekali, nggak ada remote, jadi nggak bisa dimatikan, nggak bisa dikecilkan. Lampunya kalau dinyalain terang sekali, kalau dimatiin gelap sekali. Terus saya bilang kan, dan diinfus kan. Dan situasinya panik dan diinfus. Iya. Iya, saya tuh gedor-gedor keluar ya, gedor-gedor pintu, siapa tahu ada perawat, itu nggak ada. Jadi itu kayak ini kok kayak di penjara gitu. Makanya saya bolak-balik telepon kan waktu itu. Nah, tapi setelah itu kemudian ada petugas datang lagi. Jam berapa ya waktu itu masuk ke rumah sakitnya? Ke kamar itu? Ini jam 5, jam 6 gitu. Ini Karena udah mau masuk maghrib. sekitar jam 2:30 ya. Iya. Ya. Setelah itu kan malam-malam karena saya bilang kotor kamarnya gitu ya, petugas datang. Tapi kan saya dalam keadaan tiduran dan greges-greges gitu ya. Mereka ngepelnya jauh-jauh gitu. Jadi petugas office boy ini nggak berani dekat ya? Iya. Meskipun kamarnya sebenarnya agak kotor gitu. Iya. Jadi cepat-cepat. Nah, pas saya mau bilang loh udah nggak ada gitu. Padahal saya mau bilang tolong lap, karena saya kan nggak punya pel ya, nggak, jadi minta tolong lap rangka ranjangnya itu yang ada bekas tumpahan apa gitu. Nah udah pergi duluan, terus ya sudah. Tapi malah karena kayak sebenarnya kayak pusing banget, tapi sampai saya bawa obat sakit kepala sendiri kan. Saya minum obat sakit kepala. Setelah itu karena saya sebenarnya sudah bilang sejak di IGD bahwa saya pusing, kalau bisa minta obat sakit kepala sekarang. Tapi karena saya mungkin saking ininya macam-macam, nggak tahu kalau ternyata perawat tuh ngasih, pas saya masuk itu dikasih sebenarnya di meja, cuma saya nggak tahu jatuh. Kenapa saya sudah minum obat sendiri baru tahu ada obat banyak sekali. Saya pikir ini buat saya. Jadi waktu masuk sebenarnya sudah dibawain obat yang lengkap. Iya, tapi karena pokoknya panik gitu ya, jadi nggak tahu ini obat di mana, ternyata jatuh gitu. Nah setelah jatuh itu ya, jadi kalau pasien ini masuk diajak ke kamar itu sebenarnya sudah dibawain obat. Sebenarnya udah dibawain obat. Juga kan ada petugas gizi ya, makanan itu nganter, tapi kalau petugas gizi kan cuma naruh terus langsung pergi. Jadi cepat-cepat semua. Nah setelah itu baru saya tertidur tengah malam, saya terbangun karena ada perawat pegang tangan saya, mungkin mau ngecek ya, karena kan saya kedinginan. Terus dikasih selimut. Waktu itu belum ada selimut. Enggak ada selimut. Iya, waktu itu pakai jarik. Terus saya sudah bilang beberapa keluhan ya soal remote nggak ada. Nah malam itu entah jam berapa, pokoknya tengah malam perawat ngecek tangan saya, terus kasih selimut, terus baru bisa mati ininya. Ya jadi guys, tidak semua perawat dan tukang bersih itu berani mendekat ke pasien COVID gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada perawat atau bahkan dokter itu nggak berani mendekat. Jadi hanya di pintu. Bahkan ada dokter yang di pintu. Hanya di pintu. Tapi saya bisa paham ya, ini bukan komplain, karena mereka kan setiap hari berjuang untuk
ini melawan COVID ya, mereka membawa resiko ketika pulang, membawa resiko Untuk buat keluarga ya. yang mungkin keluarganya ada penyakit penyerta dan sebagainya. Jadi ketika mereka berjarak ya, saya bisa paham gitu. Dan memang pasien datang ke situ untuk diisolasi sebenarnya kan, jadi memang harus ditensi, harus diganti yang ini harus diinfus dan sebagainya. Diganti infus, karena sampai pagi berikutnya itu ada petugas kebersihan yang santai banget ngepel karena katanya sudah biasa. Terus saya tanya, kemarin kok cepet-cepet, ada yang cepet-cepet? Karena saya kan nggak tahu ya itu yang kemarin atau baru, karena kan semua tertutup. Ya, jadi APD itu membuat orang tidak paham siapa dia, bahkan dokter, perawat dan ini tidak bisa dibedakan. Mungkin jenis APD-nya bisa dibedakan ya. Iya, saya memahami jenis APD-nya bisa dibedakan pun setelah hari kesekian. Tadinya kan saya lihat pokoknya putih aja, terus pakai maskernya 3. Setelah saya tanya memang 3. Pertama masker seperti ini, masker kesehatan, kemudian N95, kemudian masker kesehatan lagi. Nah, saya tanya ke tadi petugas kebersihan, ya karena kebanyakan memang takut itu. Kebetulan dia biasa aja. Nah, jadi ada yang takut, ada yang tidak ya, ada yang berani. Ada yang berani ya. Mungkin karena psikologis orang menghadapi pasien COVID kan berbeda-beda. Dan ada keluarga yang jelas kalau pasien COVID kan jelas dia mengandung virus, makanya jaga jaraknya ya memang seperti itu. Nah, karena saya selalu melihat masih kotor ya, masih sebenarnya bukan debu ya, tapi droplet yang saya takutkan itu, sampai saya kemudian beli pel sendiri. Terus pakai apa, kosen? Enggak, abang beli. Jadi ada kakak saya satu lagi yang saya minta belanjain pel, kemudian rak jemuran, karena saat itu saya tanya saya harus nyuci di mana, saya bisa laundry enggak? Katanya enggak, awalnya memang enggak, baru setelah pindah kamar itu baru bisa gitu. Pokoknya saat itu katanya enggak. Nah, gimana baju saya gitu, katanya keluarga suruh ambil lah, kasihan kan kalau harus bolak-balik, makanya saya mungkin bisa nyuci baju dalam gitu. Nah, saya minta dibelikan nitip rak jemuran sama pel sendiri. Terus jadi biar petugas nggak ngepel di kamar saya, nggak apa-apa, ambil sampah aja di dekat pintu begitu. Soalnya saat itu saya juga panik karena gini, badan dalam keadaan sedang melawan virus, sementara banyak ada petugas, ada perawat, petugas gizi, petugas kebersihan bolak-balik yang saya lihat sepatunya membekas. Ya kan saya khawatir, ini saya lagi melawan virus, ini ada kesana kemari begitu. Jadi karena panik yang minta dibeliin itu. Nah, saya setelah pel datang itu dalam keadaan sebenarnya badan greges-greges, masih diinfus masang alat pel dan sebagainya. Setelah masang sambil infus ya, infus sambil kan ada bawa tiang infus itu. Guys bisa membaca di Facebook ya tentang cerita ini yang mungkin malah lebih dramatis dari ini, tetapi yang penting adalah bahwa tidak usah panik, dan apa yang bisa dikerjakan karena dari awal tidak diberitahu diberitahu bahwa cucian itu nyuci sendiri, maka menjadi harus segera bertindak ya, membeli rak, sabun dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya soal membersihkan ini mungkin nggak ada pasien lain ya yang bawa Tapi kalau makan oke ya? Iya, kalau makan sih makanannya terjamin, dan itu makanya sehat. 3 kali dan disiplin ya, jam-jam tertentu. Nah, kemudian karena saya waktu itu kan kecemasan tinggi ya, sampai dokter memberikan obat, ada psikotropika, karena saya akan dipindah. Diberitahu akan dipindah ke lantai 5. Sebenarnya dokter ini sebenarnya baik memindahkan saya biar saya nggak cemas. Mungkin ya karena saya bilang kan saya cemas. Kedua, ini mungkin kalau saya butuh teman gitu, karena kan itu terisolir. Dan kamarnya besar. Iya, kamarnya besar sekali. Tetapi mendengar kata lantai 5, saya
mau dipindah drama. Jadi saat itu beberapa perawat itu meyakinkan kalau semua akan dipindah, tetapi tidak bilang kalau dipindah ke tempat yang lebih baik gitu ya. Jadi kan saya mikirnya, wah nanti saya bersih-bersih lagi. Ini bed sudah saya bersihkan. Jadi asumsi setiap kamar itu kondisinya seperti tadi ya? Iya, saya berpikirnya tadi. Bahkan sampai meja nggak mau. Ini kalau pindah ini dibawa. Sampai saya saat itu sempat kalau saya nanti di lantai 5 takut, saya mau pindah rumah sakit. Begitu. Waktu itu saya juga nelpon abang kan, kalau saya ini takut jadi kalau di lantai 5 jadi nanti kalau ini lihat di lantai jendela, 3 aja begini, bagaimana di lantai 5 kira-kira Iya. gitu. Karena belum tahu seperti apa. ya karena Tapi saya setelah pindah gimana? ya kan saya mikirnya gini, setiap buka kan saya harus buka jendela ya, setiap buka jendela itu ngelihat itu takut. Nah apalagi lantai 5 saya mikirnya gitu. Maksudnya lihat bawah ya? Iya, lihat bawah. Nah ketika sudah, jadi semua yang di lantai 3 katanya sudah dipindah, itu tinggal saya tuh masih belum. Tapi akhirnya jadi penjaganya ini perawatnya itu sabar sekali ya. Sabar, saya untuk bahkan mengikuti tidak berdebat juga ya. Enggak. Kemudian ditunggu bagaimana. Saya bilang gini, saya mau ngomong ke manajemen rumah sakit gitu. Ya mereka keluar, entah mereka beneran ngomong atau enggak ya. Tapi terus masuk lagi dari manajemen itu semua dipindah ke lantai 5 pasien COVID itu. Itu saya masih belum mau. Sampai akhirnya ketika saya ya mau nggak mau gitu. Akhirnya saya pindah. Nah di sana saya diceritain kamar sebelah, diceritain teman sekamar ya. Ternyata kamarnya itu lebih bagus, lebih bersih, dan lebih itu kamar gitu. Terus saya tenang. Beneran kamar rumah sakit beneran, iya, tidak seperti tadi ya. Dan VIP kan, malah dipindah ke yang lebih bagus. Berapa orang di situ? Sekamar berdua. Saya tidak tahu yang kamar-kamar lain. Sekamar berdua. Nah teman sekamar itu diceritakan, ini tadi katanya mbaknya nggak mau pindah ya. Iya. Nah katanya tadi ada rombongan banyak sebenarnya. Saya nggak tahu ada rombongan, pokoknya kan saya taunya pindah sendiri. Jadi dipindahkan semua gitu. Iya, massal. Anda nggak ikut ya? Aku nggak tahu. Nah setelah itu karena mungkin ada temannya juga ya, saya malah jadi tenang, walaupun tinggi saya tenang gitu, ada temannya. Nah waktu itu teman saya itu dia COVID sudah berapa kali? Di situ udah 9 hari ya. Dia sudah melewati masa kritis. Saat itu dia mengalami sesak nafas 5 hari itu benar-benar terkapar, dada sakit buat miring, dan dia sebelumnya tidak percaya kalau COVID itu nyata, kalau virus itu nyata. Konspirasi ya? Ya, karena dia sering membaca informasi bahwa ini konspirasi pemerintah. Sebenarnya virus itu nggak ada. Jadi sebelum dia divonis positif itu dia tidak percaya dengan COVID, dan itu percaya bahwa COVID itu konspirasi ya? Ya, dia kemana-mana kadang nggak pakai masker, kadang nongkrong karena nggak percaya, karena selama ini nggak pernah lihat langsung, hanya lihat di TV. Nah setelah merasakan sesak nafas yang dia merasa jangan-jangan saya pulang nanti dengan ambulan dalam peti gitu, dia baru merasakan bahwa oh ini COVID itu nyata. Dan setiap dia terima telepon dari keluarga atau temennya, dia selalu mengatakan bahwa COVID itu ada beneran, saya merasakan sendiri gitu. Dia merasa apa? Indikator apa yang? Sesak nafas. Okay. Saat ke rumah sakit belum ya, karena awalnya hilang anosmia juga, tapi sudah nggak enak badannya. Terus kemudian mengalami 5 hari itu terkapar. Dan gejalanya beda-beda memang ya. Kalau saya nggak sesak nafas sama sekali, saya anosmia dan sakit kepala dan greges-greges, suara serak dan sebagainya. Ya sebenarnya masih banyak cerita ya, dan juga soal obat ya, tadi belum sempat diceritakan. Jadi setiap semua orang punya kecenderungan untuk meneliti ya, maksudnya kalau dikasih obat ini apa kandungannya gitu kan? Oh iya. Jadi kalau kita dapat obat dari rumah sakit atau dari dokter, kalau saya memeriksa dulu apa kandungan, apa efek samping, apa kegunaan
dan itu sesuai tidak dengan kondisi saya. Dan itu bisa dikonsultasikan dengan dokter ya? Ya bisa, misalnya kayak dapat klorokin ya, karena di Indonesia masih pakai klorokin padahal WHO sudah melarang dan negara lain sudah menghentikan. Nah klorokin ini ada efek sampingnya, bisa jantung berdebar, bahkan bisa depresi, bahkan ada ide bunuh diri dan sebagainya. Saya tidak berani minum itu karena saya dalam keadaan cemas tinggi. Oke, di cerita tentang di rumah sakit itu masih panjang ya, mungkin bisa kita sambung di edisi ketiga atau seri ketiga. Dan pada saat Laili sudah seharusnya keluar dan sudah dinyatakan negatif, kita baru diberitahu jadwal swab di keluarga ini. Jadi selama Laili ada di rumah sakit, kita belum, saat itu belum. Iya, maksudnya setelah ada orang rumah yang positif, maka kita mendaftar agar semua keluarga di swab gitu. Nah pada saat bahkan Laili ketika sudah mau keluar itu kami sedang panik menunggu pengumuman itu, menunggu hasil seperti apa. Nah tapi ini akan kita ceritakan di seri ketiga nanti ya. Saya kira untuk sementara sini dulu ya guys ya, nanti kita ketemu lagi. Bye bye, selamat sehat. Salam sehat.